Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran penyandang disabilitas dalam aktivitas keagamaan. Oleh Amin Nur Hakim. Penyandang disabilitas atau biasa disebut dengan zawil, ahad atau zawil adzar memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Tidak boleh ada bentuk diskriminasi maupun pembedaan peran antara disabilitas dan non-disabilitas selama tidak ada faktor penting yang berkaitan dengan kemaslahatan atau keselamatan maupun mudarat yang diciptakan. NU melalui keputusan yang dikeluarkan pada Muktamar ke-30 tahun 1999 di Kediri menegaskan keberpihakan pada penyandang disabilitas dan melarang tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun terhadap mereka. Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 61. Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian. Peran penting dalam aktivitas keagamaan tidak hanya sah dilakukan oleh non-disabilitas, akan tetapi orang-orang dengan disabilitas pun dapat berperan penting di dalamnya. Di antara peran penting yang dapat dipegang oleh penyandang disabilitas adalah menjadi imam sholat dan mengumandangkan azan. Mengenai perihal menjadi imam sholat, bukanlah suatu larangan bagi penyandang disabilitas untuk memimpin jalannya sholat. Dalam beberapa hadits terdapat riwayat yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ibnu Ummi Maktum, penyandang disabilitas netra, untuk menjadi imam sholat. Riwayat tersebut terdapat dalam Sunan Abi Dawud melalui jalur Anas bin Malik, dari Anas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau untuk mengimami orang-orang sedangkan dia adalah orang yang buta. Har Abu Dawud. Konteks hadits di atas terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi berperang, sehingga beliau perlu mencari badal yang menggantikannya menjadi imam di Masjid Madinah. Hadits di atas juga merupakan bentuk suatu pernyataan bahwa penyandang disabilitas dapat menjadi imam sholat. Penyandang disabilitas lainnya yang pernah menjadi imam sholat adalah Itban bin Malik. Dalam suatu riwayat disebutkan, Itban bin Malik merupakan orang yang biasa menjadi imam untuk kaumnya, namun karena merasa keberatan dalam beberapa kondisi seperti malam yang gelap gulita dan jalanan yang becek, ia meminta permintaan khusus agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumahnya. Hadis tersebut adalah bahwa Itban bin Malik menjadi imam sholat bagi kaumnya. Pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sering terjadi malam yang gelap gulita dan jalanan becek sedangkan aku orang yang sudah lemah penglihatan. Untuk itu aku mohon syaratlah Tuhan pada suatu tempat di rumahku yang akan aku jadikan tempat sholat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya di rumahnya. Beliau lalu berkata, "Mana tempat yang kau sukai untuk aku sholat padanya?" Maka dia menunjuk suatu tempat di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat pada tempat tersebut. Har Al-Bukhari. Dua hadis di atas cukup mewakili kebolehan penyandang disabilitas netra untuk menjadi imam sholat. Lantas, manakah sholat yang lebih utama, diimami oleh penyandang disabilitas netra atau non-disabilitas? Imam Al-Nawawi menyebut dalam Raudah Al-Talibin, bahwa terkait hal ini para ulama memiliki ragam pendapat yang berbeda. Pertama, menurut jumhur sama saja antara penyandang disabilitas netra dan non-disabilitas dalam perihal imam sholat. Kedua, orang yang memiliki penglihatan normal lebih utama, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Abu Ishaq Al-Syairazi. Ketiga, orang dengan disabilitas netra lebih utama sebagaimana pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi dan Al-Ghazali. Imam Al-Nawawi, Raudah Al-Talibin, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, T. Jilid pertama, hal 493. Penjelasan di atas berkaitan dengan imam sholat bagi penyandang disabilitas netra, lantas bagaimana dengan penyandang disabilitas rungu dan grahita? Mengutip buku fikih penyandang disabilitas grahita diposisikan sama seperti anak kecil yang mumais, atau sudah memiliki kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukumnya adalah boleh apabila dirinya memiliki pengetahuan syarat, rukun dan sesuatu yang membatalkan sholat, juga hukum terkait sholat jamaah. Akan tetapi yang menjadi problem adalah, kesadaran bagi penyandang disabilitas grahita merupakan hal urgen yang menentukan sah tidaknya sholat. Sebab orang yang tidak memiliki kendali atas akalnya, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha syaratnya.
Hal ini sebagaimana disebutkan Al-Muzani dalam Muhtasyarnya, orang yang akalnya tidak terkontrol, tidak wajib mengqada sholat. Al-Muzani, Muhtasyar Al-Muzani, Beirut, Dar al-Ma'arifah, 1990, Jilid ke-8, hal 298. Maka dalam hal imam sholat yang dilakukan penyandang disabilitas grahita, kesadaranlah yang menentukan. Apabila kontrol terhadap akal ini tidak ada, maka syaratnya pun secara hukum dianggap batal sebab tidak memiliki kelayakan. Maka kelayakan menjadi imam pun tidak ada pada penyandang disabilitas grahita. Adapun bagi penyandang disabilitas rungu dalam hal menjadi imam sholat, maka tidak masalah sebab syaratnya imam tidak tergantung dari suara makmum. Maka, kebolehan menjadi imam bagi penyandang disabilitas grahita disesuaikan dengan tingkat kesadarannya secara mental, sementara bagi disabilitas rungu diperbolehkan. LBMP BNU, Delel, Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, Jakarta Pusat, LBMP BNU, 2018, hal 91-92. Kemudian, aktivitas penting lain yang dapat diperankan oleh penyandang disabilitas adalah mengumandangkan azan. Pada masa Nabi, Ibnu Ummi Maktum merupakan salah seorang penyandang disabilitas netra yang menjadi muadzin. Hal tersebut tercatat dalam beberapa riwayat hadits. Salah satunya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Perawi berkata, Ibnu Ummu Maktum adalah seorang sahabat yang buta, ia tidak akan mengumandangkan azan syubuh hingga ada orang yang mengatakan kepadanya, sudah syubuh, sudah syubuh. Al-Bukhari. Demikianlah mengenai peran penyandang disabilitas keagamaan dalam aktivitas penting keagamaan. Hadirnya mereka dalam beberapa peran keagamaan menandakan bahwa Islam merupakan agama yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Wallahu alam. Amin Nur Hakim, Musyrif Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Penulis, Amin Nur Hakim. Editor, Muhammad Ais Lutfi.